Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aldi, Ainun Khadijah, Zaki Herlambang, Yasiyumi Sifa, Royatul Ilal, dan Dalima akan menjelaskan mengenai materi perbedaan penelitian kuantitatif atau dalam kurung penelitian asosiatif dan eksperimen. Pengertian penelitian. Menurut Margono 2005, penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Menurut Kamus Webster New International, penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan kritis dalam mencari fakta. Sejalan dengan Hilway pada bukunya Introduction to Research mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah yang dilakukan secara hati-hati dan sempurna dalam mencari fakta yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah secara tepat. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ciri-cirinya yang pertama, sifat realitasnya dapat diklarifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Yang kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti independen supaya terbangun objektivitas. Yang ketiga, hubungan variabelnya sebab akibat atau kausal. Keempat, cenderung membuat generalisasi. Kelima, cenderung bebas nilai. Ada kekurangan penelitian kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan asumsi. Kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan sampel yang jumlahnya sedikit. Kelebihan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki kelebihan, diantaranya memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak, mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematik yang dapat diandalkan dalam ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kebenaran diterima secara sepakat oleh para pengamat, sehingga kesimpulan yang dicapainya kuat. Selanjutnya poin D, proses pengukuran. Di dalam proses pengukuran terdapat 2 tahap. Yang pertama, penyusunan data. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan data yaitu yang pertama, hanya memasukkan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan. Kemudian, hanya memasukkan data yang bersifat objektif. Selanjutnya, hanya memasukkan data yang autentik. Dan terakhir, perlu dibedakan antara data informasi dengan kesan pribadi responden.
Pengolahan data penelitian kuantitatif. Kegiatan pengolahan data terdiri dari 1. Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban itu ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Kedua, coding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu. Bila analisis kuantitatif, maka kode yang diberikan adalah angka. Bila angka itu berlaku sebagai skala pengukuran, maka disebut skor. 3. Tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data yang akan menjurus analisis kuantitatif, biasanya menggunakan tabel, baik tabel distribusi, frekuensi, maupun tabel silang. Menurut Dr. Randes Haji Ahmad Qurtubi, MA, 2008, 46-47, mengemukakan bahwa penelitian asosiatif didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau. Menurut Muhammad Fauzi 2009 155, asosiatif adalah hubungan antara dua variabel yang tidak saling mengikat tetapi lebih mengarah pada bentuk kerjasamanya. Misalnya, hubungan antara dokter dan perawat dalam proses penyembuhan. Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian asosiatif adalah memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dan tidak saling mengikat. Penelitian asosiatif memiliki tingkatan tertinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan penelitian komparatif. Dengan menggunakan penelitian ini, bisa ditarik sebuah teori yang memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan, perkiraan, dan kontrol suatu gejala. Pada penelitian ini, minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan. Sementara itu, terdapat 3 hubungan antar variabel, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. F. Jenis-jenis penelitian asosiatif. Menurut Sugiono, terdapat beberapa jenis penelitian antara lain. Yang pertama, penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dianggapnya. Yang kedua, penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. G. Pengertian penelitian eksperimen. Hakikat penelitian eksperimen atau experimental research adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Jalan dengan hal tersebut, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Contohnya, dalam bidang fisika, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel-variabel dapat dipilih dan variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen dan dapat dipilih dan variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen. Langkah-langkah penelitian eksperimen. Menurut Sukardi, pada umumnya penelitian eksperimental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut. 1. Melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. 2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. 3. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan. Memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional serta definisi istilah. 4. Membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen, menentukan cara mengontrol, memilih rancangan penelitian yang tepat, menentukan populasi, memilih sampel yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian, membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, membuat instrumen, memvalidasi instrumen, dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan, mengidentifikasi prosedur pengumpulan data, dan menentukan hipotesis. Berikut caranya.
A. Melaksanakan eksperimen. B. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. C. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. D. Menganalisis data dan melakukan tes signifikasi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. E. Menginterpretasikan hasil, rumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan.